Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah, di kesempatan kali ini semoga Allah memberkahi apa yang kita lakukan. Nah, jadi di kesempatan ini Bang Akbar akan mengulas mengupas dengan pengetahuan yang ada. Jadi kita akan mengupas mengenai gaya-gaya dalam. Nah, jadi berbicara tentang gaya-gaya dalam, jadi ketika struktur yang sederhana, balok, ketika struktur itu dikenai beban atau bekerja beban di situ, gaya, maka akan mengalami gaya-gaya dalam. Apa itu gaya-gaya dalam? Gaya-gaya yang ditimbulkan oleh struktur itu untuk menahan beban tersebut. Jadi seperti kita ada beban nih, kita tahan dengan power. Jadi itulah power gaya-gaya dalam yang dialami oleh struktur. Nah, jadi di dalam gaya-gaya dalam itu, misalkan ini ya, oke. Yang sederhana itu biasanya kita contohin balok sederhana, perletakannya sendi dan roll. Karena dalam MACTEC 1 cuma bisa menyelesaikan 3 macam permasalahan: gaya horizontal, gaya vertikal, horizontal, dan juga momen. Nah, oke. Jadi ketika ada beban terpusat, misalnya apa? Kalau di dunia nyata misalnya beban pekerja. Jadi pekerjanya sendiri bebannya terpusat. Nanti akan muncul, kita tentukan nih berapa gaya gesernya, momen, dan juga reaksi perletakan atau di ujung-ujungnya ini untuk melawan beban itu. Misalnya bebannya 100, maka di ujung-ujungnya akan 50-50 jika pas di tengah-tengah bentang. Itu yang secara sederhana. Lalu ketika sudah jepit seperti di struktur gedung, nah itu kita nggak bisa atasi di mekanika teknik 1, tapi di mekanika teknik 5. Dan nanti kita dibantu oleh aplikasi, misalnya ada SAP, SAP, atau ETAPS. Yang saya ketahui, SAP itu kepanjangan ya, Structural Analysis Program. Nah, jadi dengan itu kita bisa modelkan struktur dalam 3 dimensi, lalu balok kolomnya berapa dimensinya, apa mutu betonnya, berapa jumlah tulangan, lalu kita lihat apa gaya-gaya dalam yang terjadi. Misalnya momennya berapa, gaya gesernya berapa, lalu gaya normal atau reaksinya berapa. Reaksinya juga kita bisa ketahui berapa reaksi di bagian pondasinya. Nah, jadi ketika berbicara gaya-gaya dalam, nanti semua akan dibantu di ETAPS, aplikasi ETAPS. Kemudian dari SAP tadi dikembangkan ke ETAPS. Nah, jadi ETAPS itu yang saya tahu itu khusus untuk gedung. Kalau
Kalau SAT itu kita bisa untuk persoalan tugas-tugas kuliah yang mekanika itu teman-teman bisa dibantu pakai itu. Jadi hitung sendiri manual dengan tulisan, lalu dibantu dengan itu untuk kontrol apakah sudah benar atau tidak. Nah, jadi itu memang vital ya teman-teman. Jadi kadang-kadang kita temukan di lapangan ada balok itu sangat panjang. Jadi apa resikonya? Resikonya adalah akan terjadi melendut karena momennya sangat besar. Jadi gimana solusinya? Secara teknik itu harus dihitung berapa momennya, lalu kita kasih penahannya agar tidak terjadi lendukan. Sempat melendut dan jatuh korban itu kan sangat merugikan manusia. Sedangkan fungsi teknik sipil dan engineer itu kita untuk nyawa manusia, ya, untuk menyelamatkan nyawa manusia. Nah, jadi pentingnya ilmu struktur ini akan terus digunakan untuk struktur apapun, karena ada struktur jenis kayu ya. Di kuliah kita belajar struktur kayu, struktur beton, struktur baja. Kemudian ada komposit. Apa itu komposit? Misalnya baja komposit. Jadi baja lalu dicor dengan beton atau beton komposit. Pokoknya betonnya ketemu sama baja itu jadinya komposit. Biasanya sih seperti itu ya, seperti itu definisi sederhananya. Nah, jadi bagi yang mau belajar ini biasanya ya teman-teman saya juga ketika kuliah dulu bicara tentang mata kuliah mekanika teknik 1, 2, 3, 4, 5 itu mata kuliah yang berat dan melelahkan. Nah, kembali bicara tentang gaya-gaya dalam tadi. Nah, beban kan beban terpusat ya orang. Lalu ada beban merata. Apa itu beban merata? Beban merata itu misalnya beban berat sendirinya. Beton itu dan tulangan kan ada berat. Nah, itu berat sendirinya kira-kira mampu gak ditahan dengan struktur yang seperti itu. Lalu dalam perencanaan gedung itu kita rencanakan gedung ini peruntukannya untuk apa, misalkan perkantoran itu per meter persegi itu bebannya kalau saya tidak hilaf itu 250 kg. Jadi artinya harus mampu menahan beban seberat itu. Nah, jadi nanti mungkin saya akan berikan apa ya, langkah-langkah sederhana di etap. Jadi mulai dari kita bangun gridnya, artinya sumbu X nya berapa, Y nya berapa, Z nya ke atas berapa. Lalu nanti kita masukkan nih platnya, tulangannya, dimensi kolom, balok. Nah, sampai akhirnya kita running. Dan banyak hal. Jadi di dalam perencanaan gedung struktur itu banyak hal yang dipertimbangkan. Selain itu, kemudian nanti ada juga kombinasi pembebanan. Jadi kombinasi pembebanan itu jika kita menganalisa, kita melihat itu berfungsi untuk melihat mekanisme beban yang paling besar, kemungkinan terburuk yang akan diterima oleh suatu struktur gedung. Nah, jadi nanti setelah di running kita punya gaya-gaya dalamnya. Nanti insya Allah saya juga tunjukkan gaya dalamnya itu apa. Jadi kalau momen itu biasanya kalau beban merata dia akan melendut, begitu ya. Di tengah bentang itu yang paling maksimum. Sedangkan kalau geser itu paling rentan di ujung-ujung tumpuannya, di ujung-ujungnya paling besar. Kalau aksial itu yang dialami batang, tarik atau tekan. Kemudian kalau tumpuan biasanya tuh di perletakan di kaki-kakinya. Nah, jadi kira-kira seperti itu secara sederhana. Nanti saya akan coba tampilkan di etaps itu seperti apa cara kerjanya ya, bagaimana kita melihat
gaya-gaya dalamnya. Dan itulah kenapa dalam penulangan, jadi kan ini ada beban ya, muncul momen. Itu kenapa tulangannya di bawah sini lebih banyak daripada yang di atas. Soalnya yang di bawah ini untuk menahan lentur, momen tadi. Nah, kemudian berbicara tentang geser. Geser itu keruntuhannya di ujung-ujung, oke? Jadi kenapa sengkang, tulangan yang tegak, sengkang itu banyaknya di sekitar sini. Makin rapat baru pegang. Karena di sini adalah yang paling kuat bebannya. Jadi itulah sebenarnya ilmunya. Jadi kenapa tulangan lentur itu banyak di bawah, terutama di bagian bawah sini? Karena momennya cenderung seperti itu momennya. Kalau untuk ini balok ya, balok. Jadi kalau untuk geser itu keruntuhannya biasa di bagian ujung-ujung. Oke. Nah, demikian secara ringkas Bang Akbar menjelaskan. Nanti insya Allah kemudian mudah-mudahan di kesempatan selanjutnya nanti Bang Akbar akan bahas tentang apa sih kondisi perencanaan struktur beton under reinforce, balance reinforce, dan over reinforce. Nah, ini sangat penting untuk diketahui. Lalu jika ada kesempatan, insya Allah Bang Akbar juga akan bahas mengenai gempa. Jadi Bang Akbar sempat ambil mata kuliah gempa, itu mata kuliah pilihan struktur beton 3. Jadi boleh jadi bisa share kepada Bapak Ibu atau teman-teman semua, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.